Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayah Nurhayati, NIM 21143010092. Saya mahasiswa keperawatan Poltekkes Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sel dan jaringan. Nah, ini adalah topik bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama struktur dan fungsi sel dan jaringan, yang kedua yaitu pemilahan sel. Nah, untuk yang pertama yaitu struktur dan fungsi sel dan jaringan. Kan biasanya tuh banyak orang yang bertanya tuh, apa itu sel? Nah, saya di sini menjawab yaitu sel adalah unit terkecil dari bagian tubuh manusia yang memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat berupa mikroskop. Sedangkan sebenarnya tuh sel itu nggak cuma ada di manusia, tetapi ada di hewan dan tumbuhan. Nah, sel menurut struktur dibagi menjadi dua, yaitu prokaryotis dan eukaryotis. Nah, di sini sudah dijelaskan apa itu prokaryotis dan eukaryotis. Di sini ada gambar struktur sel. Struktur sel ini terdiri dari sitoplasma, membran sel, mitokondria, nukleus, DNA, endoplasmatik retikulum atau retikulum endoplasma, lisosom, ribosom, dan Golgi apparatus. Secara anatomi, sel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama membran sel, yang kedua inti sel atau nukleus, yang ketiga sitoplasma. Membran sel sendiri itu yaitu lapisan terluar yang melindungi inti sel dan sitoplasma. Nah, membran sel itu berfungsi untuk transportasi bagi sel. Nah, yang kedua yaitu nukleus. Nukleus itu dia tuh organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Nah, di nukleus itu dia tuh mengandung sebagian besar materi genetika sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein histone seperti histone. Nah, yang ketiga yaitu sitoplasma. Nah, sitoplasma itu yaitu merupakan cairan sel yang bertempat di antara inti sel dan membran plasma. Nah, cairan dari sitoplasma ini dia mirip dengan jeli yang bersifat koloid. Nah, biasanya itu disebut dengan sitosol. Nah, fungsi dari sitoplasma sendiri itu dia sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Sedangkan untuk retikulum endoplasma atau RE itu dia sebagai transport intraseluler materi-materi yang akan disekresikan atau dikeluarkan untuk digunakan, dan juga terlibat dalam pembentukan vakuola dan membentuk membran pada badan Golgi atau diktiosom. Sedangkan untuk mitokondria dia berfungsi menjadi pusat tenaga untuk keaktifan sel. Sedangkan untuk DNA dia sebagai pembawa informasi genetik. Untuk badan Golgi sendiri, dia itu tuh benang-benang fibril yang terdapat di sekitar sentrosom yang fungsinya itu untuk sekresi sel. Nah, untuk lisosom sendiri, dia itu membuang sel-sel yang rusak dari jaringan yang seperti karena panas, dingin, trauma, zat kimia, dan faktor lainnya. Sedangkan untuk ribosom, dia tuh tersusun atas protein dan RNA. Nah, dia tuh berfungsi untuk berlangsungnya sintesis protein di dalam. Yang selanjutnya yaitu jaringan. Apa sih jaringan? Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang pekerjaan tersusun menjadi satu dan mempunyai fungsi yang tertentu. Di dalam jaringan itu ada beberapa macam jaringan, yaitu yang pertama jaringan penutup atau epitelium, yang kedua jaringan penunjang, yang ketiga jaringan otot, yang keempat jaringan saraf, yang kelima jaringan darah, dan yang keenam jaringan lemak. Untuk jaringan penutup atau epitelium itu ada dua, yaitu epitel dan endotel. Sedangkan untuk penunjang ada tiga, yaitu ikat, rawan, dan tulang. Di jaringan epitelium itu dia tuh jaringan terluar tubuh yang biasanya melapisi permukaan pada bagian tubuh tersebut, baik bagian luar maupun bagian dalam. Dan di samping merupakan gambar dari bentuk jaringan epitel. Dan di bawah itu ada jaringan gambar dari jaringan endotel, jaringan ikat, jaringan endotel, jaringan otot. Nah, ada juga jaringan ikat. Kemudian jaringan penunjang. Jaringan penunjang ini dia berfungsi untuk menunjang dan mendorong berbagai susunan tubuh yang berada di sekitarnya. Di samping itu merupakan dari gambar jaringan penunjang.
Dan kemudian jaringan otot. Kita sudah tahu kan jaringan otot itu berfungsi untuk apa. Nah, jaringan otot itu kan berfungsi untuk pergerakan tubuh makhluk. Dan jaringan otot ini dibagi menjadi jaringan otot lurik, otot polos, otot jantung. Di gambar samping itu ada gambar-gambar atau perbedaan dari berbagai macam otot itu. Dan yang keempat yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf itu ada komponen utama dari sistem saraf. Saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas, terdiri dari dua bagian yaitu saraf pusat dan saraf inti. Di samping itu ada gambar tuh. Nah, di jaringan saraf ini ada komponen seperti dendrit, akson, badan sel, dan selubung mielin. Kemudian ini adalah gambar dari jaringan darah. Dan ini yang terakhir yaitu jaringan lemak, yaitu ini gambarnya ya, sudah tahu kan? Dan kemudian yang kedua yaitu kita membahas tentang pembelahan sel. Karena yang pertama, pembelahan sel itu ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama, pembelahan yang terjadi di sel somatik. Nah, proses pembelahan sel somatik dibagi menjadi dua, yaitu sel anak identik dan sel induk. Nah, tahapan-tahapan pembelahan sel mitosis diantaranya yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini prosesnya di mana jumlah kromosom menjadi setengahnya selama pembentukan gamet. Dalam meiosis, sel yang berisi kromosom diploid diubah menjadi 4 sel. Presentasi dari kami, presentasi dari saya ucapkan terima kasih.